Manusia pertama, ayah kita semua, Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tidak ada manusia selain Nabi Adam pada saat itu, sendirian. Istrinya pun Hawa diciptakan setelah beliau diciptakan. Sendirian Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah sebelum menciptakannya sudah mengatakan kepada para malaikat. Allah ceritakan, saya bacakan surah Al-Baqarah urutan 2, surahnya ayat 30 sampai ayat 38. Kita akan baca ayat 30 dulu. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai sini dulu artinya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan ciptakan sekarang makhluk manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini teman-teman adalah pemimpin. Jadi manusia ini, kita kalau di dunia ini dimanapun kita datang, semua selain manusia pindah. Hewan-hewannya, jinnya, semua pergi. Kalau tahu ada manusia datang ke situ, mereka cium baunya manusia ini, tahu manusia pergi. Manusia memang khalifah, diciptakan untuk itu, untuk memimpin di muka bumi ini. Karena di muka bumi ini banyak makhluknya Allah, untuk memimpin. Waktu itu teman-teman sekalian, sudah ada golongan makhluk lain namanya jin. Sebelum manusia, sudah ada jin. Sudah turun-temurun di muka bumi ini, sebelum kita. Dan di kalangan jin ini ada satu bernama iblis. Iblis ini teman-teman adalah salah satu dari jin yang berusaha untuk menjadi pemimpin dan rajanya jin. Di awal dulu, di awal kisah ini, sebelum manusia diciptakan, jin-jin ini bisa naik ke langit teman-teman sekalian. Naik ke langit, ngobrol sama malaikat, dibukain pintu langit buat mereka. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Maha Tinggi, mengatakan kepada para malaikat, saya akan ciptakan manusia, makhluk baru sekarang. Makhluk baru ini bernama manusia, nanti jadi pemimpin di muka bumi. Waktu itu kebetulan iblis lagi ada di langit, kumpul sama para malaikat, ikut-ikutan dia pada saat itu. Lalu Allah bilang, kalau saya sudah ciptakan, kalian semua harus sujud. Mendengar kalimat khalifah, iblis tahu, ini kalau diciptakan berarti akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti dia sebagai kandidat pemimpin di muka bumi nanti terhapus, nggak bisa. Dan ini alasan utama kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, dia tahu ini nanti jadi pemimpin nih. Makanya malaikat berkata begini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, kenapa engkau menciptakan ya Allah makhluk yang nanti akan membuat juga kerusakan di muka bumi, nanti akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Kenapa malaikat bilang ini teman-teman? Karena di muka bumi ada jin waktu itu. Jin ini suka buat kerusakan, saling bunuh-membunuh, ngaco semuanya. Hukum-hukum Allah turun, tidak diterapkan. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu daripada kalian. Kepada malaikat nih. Itu ayat 30. Ayat 31 Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sampai sini titik dulu. Kalau teman-teman yang pegang Quran lihat baik-baik. Kata Allah, dan Allah setelah ciptakan Adam, Allah ajarkan Adam nama segala sesuatunya. Di sini ulama tafsir bilang teman-teman sekalian, semua nama malaikat, semua nama benda-benda di langit, semua nama benda-benda di bumi, semua bahasa yang akan dipakai atau yang dipakai, semua bahasa hewan, bahasa serangga, bahasa hewan ternak, bahasa semuanya, bahasa jin, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa manusia nanti kalau diciptakan, yang sekarang kita punya ribuan jutaan bahasa di muka bumi ini manusia. Indonesia aja punya 6.000 bahasa dari 13.000 ya, pulau, belum lagi seluruh dunia bisa banyak jutaan bahasa. Semua itu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Adam tahu semua bahasanya malaikat, nama-nama mereka, benda-benda di langit, semua nama jin, semua nama hewan-hewan, semua nama tumbuh-tumbuhan, semuanya diajarkan. Ini yang makna dari
wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama Allah ajarkan, semua bahasa Allah ajarkan. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, coba sebutin buat saya semua nama-nama yang kalian ketahui, benda-benda di langit, benda-benda di bumi. Malaikat berkata apa? Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan saja kepada kami. Enggak semua ini kami tahu, kata malaikatnya. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu Allah berkata kepada Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, waktu Allah sudah ciptakan, beritahukan kepada mereka semua malaikat itu nama-nama benda semuanya. Maka Nabi Adam datang sebutin nama sesuatu malaikat, miliaran malaikat, namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sebut namanya. Nama benda di langit semua disebutin, nama-namanya, benda di bumi semua disebutin. Semuanya Nabi Adam kuasai. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pada saat Adam memberitahukan kepada mereka para malaikat nama-nama semua benda-benda itu, Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa saya sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui? Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka Allah berfirman lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Perintah sujud di sini teman-teman sekalian adalah sujud menghormati dan memuliakan Adam. Bukan sujud ya dalam arti kata sujud penghambaan diri, bukan ya. Karena Allah suruh mereka sujud semua. Semua malaikat disuruh sujud, maka semuanya sujud kecuali iblis. Golongan jin yang ada masuk ke langit waktu itu, ikut sama para malaikat, nggak mau sujud. Dia menolak dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir. Maka di ayat selanjutnya, ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berkata kepada Adam, jadi setelah itu Allah SWT ciptakan dari tulang rusuknya Adam istrinya Hawa. Terciptakan ada dua-dua. Kata Allah kepada Adam, hai Adam, diamilah kamu dan istrimu surga ini, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu dekati pohon ini. Ada satu yang jangan kamu dekati, karena kalau kau dekatin kau berarti melanggar, menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, ada orang-orang yang mengatakan pohon yang didekati oleh Adam itu namanya, atau buah namanya buah khuldi. Dan ini sebenarnya tidak ada dalilnya nih ya. Yang mengatakan buah khuld itu adalah iblis. Khuld artinya dari kata-kata khalada yakhludu yang berarti kekal. Jadi iblis yang bilang, hai Adam, sama Adam sama istrinya, ini pohon nih yang kau dilarang sama Allah makan, kalau kau makan kau akan menjadi khuld, kau akan menjadi kekal. Makanya Allah larang kamu makan supaya karena kamu tidak kekal. Keluarlah istilah buah khuldi, sebenarnya bukan. Allah nggak pernah sebutin namanya pohon itu, tapi iblis yang ucapkan kalimat khuld disebutkan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman luruskan, jangan selalu bilang Nabi Adam makan buah khuldi, itu nggak benar. Kemudian kata Allah di ayat 36, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan, iblis datang membisikkan kepada Adam dan Hawa bahwasanya buah ini kamu tidak dilarang oleh Allah berdua makan kecuali karena kamu akan menjadi kekal seperti para malaikat-malaikat. Ada di antara mereka yang kekal. Maka syaitan pun menyesatkan mereka berdua, lalu mereka melanggar. Ingat, Nabi Adam di sini sama istrinya Hawa melanggar. Adam alaihissalam lihat malaikat diciptakan oleh Allah dengan tangannya, tapi Nabi Adam juga buat salah. Secara akal sehat mestinya Nabi Adam nggak boleh buat salah kan?
Manusia pertama, lihat malaikat, tahu kenal Allah, pernah tinggal di surga, tapi ternyata buat salah. Ini ayah kita semuanya gitu. Maka syaitan menyesatkan mereka, kata Allah SWT, dan akhirnya mereka dikeluarkan dari surga itu. Dan kami berfirman kepada mereka, pada Adam, Hawa, dan juga iblis yang menggoda, turunlah kalian semua ke bumi. Sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian tempat kediaman di muka bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang sudah ditentukan saja. Nah, setelah itu akan meninggal dunia. Ayat 37 kata Allah, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Hanya saja Adam menerima beberapa kalimat. Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Allah, saya buat salah nih, udah makan buah yang kamu larang, sudah dihukum sama Allah diturunkan di bumi, tapi saya ingin taubat, saya ingin meninggalkan kesalahan saya itu. Bagaimana caranya? Maka Allah mengajarkan Nabi Adam beberapa kalimat dari Tuhannya, maksudnya kalimat taubat, istighfar dan taubat. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha